Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TWK CPNS 2023. Dan video ini merupakan video yang ke-14. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Sumber dan nilai-nilai filosofis dan azas-azas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni A. Bersumber pada kodrat manusia, B. Bersumber pada hukum positif, C. Bersumber pada ajaran agama, D. Bersumber pada adat istiadat, E. Bersumber pada Pancasila. Oke, silakan teman-teman jawab dulu, nanti bisa dicocokkan dengan jawaban yang ada di video ini. Oke, jadi sumber dan nilai-nilai filosofis serta azas-azas dalam Undang-Undang Dasar 1945 bersumber dari di antara kelima pilihan ini, jawaban yang betul adalah E, yaitu bersumber pada Pancasila. Jadi, sumber, nilai-nilai, kemudian azas dalam Undang-Undang Dasar 1945 bersumber dari Pancasila. Lanjut soal nomor 2. Paham semua golongan senantiasa hanya berpijak, bertitik tolak, dan bertolak ukur dari Pancasila yang merumuskannya terdapat dalam A. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, C. Aturan tambahan, D. Undang-Undang, E. Dekrit Presiden. Silakan teman-teman jawab. Dari soal ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, paham semua golongan senantiasa hanya berpijak, bertitik tolak, dan bertolak ukur dari Pancasila yang merumuskannya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut soal nomor 3. Kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya adalah bunyi A. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, E. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Silakan teman-teman jawab. Ya, sebelum kita menjawab soal ini, kita perlu tahu apa bunyi dari masing-masing pasal. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sedangkan pasal 27 ayat 2 bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3 bunyinya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1 bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi berdasarkan soal nomor 3 tadi, yaitu kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya merupakan bunyi dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya adalah pilihan yang A. Lanjut soal nomor 4. Sesuai dengan pasal 23E ayat 2, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada A. Menteri Keuangan, B. Presiden, C. DPR, DPD, dan DPRD, D. MPR, E. BPK. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi menurut pasal 23E ayat 2, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada, jawabannya adalah C, yaitu DPR,
DPD, dan DPRD. Kalau teman-teman mau tahu isi lengkap dari pasal 23E bisa di searching aja ya. Tapi untuk khusus 23E ayat 2 hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Oke, lanjut soal nomor 5. Berapa persentase anggaran pendidikan yang diprioritaskan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara? A 30%, B 20%, C 60%, D 50%, E 25%. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi untuk soal nomor 5, persentase anggaran pendidikan yang diprioritaskan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara adalah sebesar 20%. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah C, 20%. Lanjut soal nomor 6. Sasaran dan tujuan dari pembangunan nasional jangka panjang adalah A. Terciptanya masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri, B. Menciptakan stabilitas nasional yang stabil dan dinamis, C. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, D. Melaksanakan pembangunan di segala bidang, E. Meningkatkan pertahanan negara. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6 menanyakan sasaran dan tujuan dari pembangunan nasional jangka panjang. Dari kelima pilihan ini, jawabannya adalah pilihan yang D, yaitu melaksanakan pembangunan di segala bidang. Soal nomor 7. Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya dominasi politik dan ekonomi VOC di Indonesia adalah faktor-faktor berikut, kecuali A. Konflik-konflik yang terjadi di antara penguasa lokal di Indonesia, B. Strategi dagang Belanda yang lebih unggul dari pedagang lokal, C. Terjadinya kerjasama antara Belanda dengan penguasa lokal, D. Simpati pedagang lokal terhadap Belanda, E. Kebodohan pedagang Indonesia. Silakan teman-teman jawab. Oke, jadi soal nomor 7 menanyakan faktor yang memungkinkan terjadinya dominasi politik dan ekonomi VOC di Indonesia. Apa aja faktor-faktor penyebabnya, tapi di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, di antara kelima pilihan ini yang bukan merupakan faktor yang memungkinkan terjadinya dominasi politik dan ekonomi VOC di Indonesia adalah pilihan A, yaitu konflik-konflik yang terjadi di antara penguasa lokal di Indonesia. Oke, lanjut soal nomor 8. Pada masa Orde Baru, untuk meredam konflik ideologis, maka Orde Baru membangun konsep baru tentang demokrasi yang dikenal dengan A. Feodal militeris, B. Feodal oligarkis, C. Diktator militeris, D. Demokratis Pancasila, E. Konstitusional demokratis. Oke, silakan teman-teman jawab. Yang ditanyakan adalah konsep baru tentang demokrasi yang diperkenalkan pada masa Orde Baru. Jawabannya adalah pilihan yang D, yaitu demokratis Pancasila. Buat teman-teman yang mau tahu lebih detail tentang pengertian dari masing-masing pilihan ini, teman-teman boleh searching sehingga teman-teman bisa lebih paham apa pengertian dari atau maksud dari masing-masing pilihan. Nah, untuk soal nomor 8 jawabannya adalah D, yaitu demokratis Pancasila. Lanjut soal nomor 9. Salah satu yang menjadi pertimbangan utama terjadi pemindahan pegawai negeri sipil adalah A. Permintaan pegawai negeri yang bersangkutan, B. Penerapan hukum atas pelanggaran, C. Sebagai upaya pemerataan penghasilan, D. Agar pegawai dapat merasakan kebersamaan, E. Sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9 ini menanyakan apa salah satu pertimbangan utama yang menyebabkan terjadinya pemindahan pegawai negeri sipil atau PNS. Dari kelima pilihan yang ada, jawabannya adalah pilihan yang A, yaitu permintaan pegawai negeri yang bersangkutan. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 10.
Contoh wilayah ekstrateritorial Indonesia sebagai salah satu unsur negara adalah A. Pulau-pulau kecil dari negara Indonesia, B. Kapal Indonesia yang berlayar di Nusantara, C. Pulau-pulau Indonesia yang belum ada penghuni, D. Kantor dan halaman Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, E. Kantor dan halaman Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Silakan teman-teman jawab. Ya, nomor 10 menanyakan contoh wilayah ekstrateritorial Indonesia sebagai salah satu unsur negara. Wilayah ekstrateritorial maksudnya adalah wilayah suatu negara yang berada di luar negara tersebut. Seperti misalnya kedutaan besar suatu negara. Misalnya kalau kita bawakan ke Indonesia, kedutaan besar Indonesia di negara lain, itu merupakan wilayah ekstrateritorial atau kapal-kapal Indonesia yang berlayar di laut lepas. Itu merupakan wilayah ekstrateritorial. Nah, di sini kasusnya pilihan A, pulau-pulau kecil dari negara Indonesia. Ini bukan, karena pulau-pulau kecil itu adalah milik Indonesia. B, kapal Indonesia yang berlayar di Nusantara. Ini juga termasuk wilayah kita. Jadi B bukan merupakan wilayah ekstrateritorial. C, pulau-pulau Indonesia yang belum ada penghuni. Juga bukan wilayah ekstrateritorial. D, kantor dan halaman Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. Ya, jadi D adalah jawabannya. Karena D merupakan wilayah ekstrateritorial Indonesia di Malaysia. E, kantor dan halaman Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Kalau yang E merupakan wilayah ekstrateritorial Amerika Serikat di Indonesia. Berarti untuk soal nomor 10, jawabannya adalah pilihan D, yaitu kantor dan halaman Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. Oke, sekian video kita pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.